Ya udah, nggak usah pakai ada suaranya. Nah ini adab ketika ketika menguap. Pertama ditahan, kalau memang nggak bisa ditahan, ditutupnya pakai tangan kiri. Yang paling baik adalah tangan kiri bagian bagian luarnya. Gampang insya Allah. Masuk ke adab yang ke-8. Ats-tsamin, idza intahaita ila majlisin fasallim. Wajlis haitsu yantahi al-majlis. Wala tajlis baina asy-syamsi wad-dhail wala tufarriq baina itsnaini illa biidnihima wala tuqim ahadan min majlisih wafsah liman dakhal wadhkurillah fi wa aqalluhu kafaratuh fataqulu subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adab yang ke-8 ini adalah adab bermajelis. Maka yang pertama, ketika sudah sampai di majelis, ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam. Tergantung majelisnya sebesar apa. Ya kan, kalau memang majelisnya besar, maka nggak perlu kita teriak supaya seluruh anggota majelis bisa mendengarkan suara kita. Jadi kalau misalnya dalam majelis taklim penuh gitu ya orang, kita dapat tempat di sini, ya berarti kita pas mau masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, duduk. Jadi nggak usah assalam, nggak usah, nggak perlu. Yang penting di sini orang sekitar kita, kita ucapkan salam, assalamualaikum, ada yang jawab, habis itu duduk. Yang pertama, ucapkanlah salam. Duduklah di tempat terakhir orang duduk. Enggak, maksudnya ini adalah duduklah di tempat yang memang tersedia gitu ya. Terkadang kalau dalam majelis taklim itu memang biasanya duduknya rapat-rapat. Tapi kalau ternyata bukan majelis taklim, majelis ngobrol biasa, ya kan kalau ngobrol biasa banyak tempat kosong. Jadi nggak selalu serta-merta setiap datang majelis duduknya udah kayak ngantri gitu ya. Kalau datang belakangan berarti duduk ke paling belakang. Enggak. Ini bukan ngantri. Gitu. Sehingga duduknya itu adalah duduk yang memang tempatnya itu tersedia. Kecuali kalau majelis taklim, karena majelis taklim yang paling datang duluan ya duduk depan, terus yang paling telat ya berarti di belakang. Seperti itu. Tapi ini nggak berlaku secara mutlak. Karena ya ada juga majelis yang memang tempat duduknya itu renggang-renggang, tersedia tempat, maka di situ bisa bisa duduk tanpa ada pengecualian. Taib. Kemudian jangan duduk di antara matahari dan bayangan. Karena ini memang ada sabdanya dari Nabi SAW. Itu jadi duduknya misalnya nih ada tempat gitu ya, ada tempat ini ada pohon gitu, ada pohon. Biasanya kan bayangan pohon nih sampai sini nih, di sini matahari, ya kan? Antum duduk di tengah-tengah sini, sebagian kena bayangan pohon, sebagian lagi kena sinar matahari. Kenapa Ustaz? Ini ta'abudi aja. Memang Nabi SAW bilang jangan duduk seperti ini. Ada yang hadis bilang karena ini duduknya syaitan, jadi pas di tengah-tengah atau segala macam. Ala kulli hal. Kita cuma mau tahu, oh ini Nabi bilang kayak begini. Insya Allah kalau kita melakukan nggak duduk seperti itu, dapat dapat pahala insya Allah. Jadi ta'abudi. Memang untuk ibadah. Kemudian yang berikutnya itu adalah wala tufarriq bainatsnaini illa biidnihima. Jangan duduk di tengah-tengah orang ngobrol. Jadi kalau ada dua orang ngobrol, ya kan biasanya orang ngobrol ada spasinya gitu ya. Nih, ngobrol. Tiba-tiba antum datang mau duduk di tengah. Gitu. Duduk di tengah. Ini nggak boleh. Kecuali udah ada izin dari keduanya. Ustadz, kalau duduk nggak di tengah gimana? Duduk di belakang sini. Sama. Gitu. Konteksnya sama. Konteksnya itu adalah supaya jangan nguping pembicaraan orang. Kecuali memang diperkenankan. Jadi mau duduknya di sini atau munduran dikit gitu. Tapi selama masih dalam radius bisa nguping, itu jangan. Kecuali memang sudah dapat izin, ya kan?
dapat izin untuk bisa nimbrung, bisa nimbrung. Nah, ini sama kayak izin mau masuk rumah, jangan duduk dulu baru minta izin. Aneh duduk sini ya, tapi udah duduk. Lagi ngobrolin apa nih? Udah nimbrung aja, so akrab aja. Enggak. Kalau diskusi berdua, kalau kita mau duduk, minta izin. Afwan, Anda duduk sini boleh? Gitu. Kalau misalnya dia bilang, ya Anda lagi ngobrol nih, nah itu berarti nggak boleh. Macam-macam lah. Ya bisa ntar dong, Anda lagi ini nih privat, apalah. Gitu. Kalau emang udah ngeles, berarti itu nggak dapat izin. Tapi kalau udah dapat izin, woi Dil, sinilah bareng-bareng kita. Nah itu udah. Sini dong, gabung sini. Kebetulan kita lagi ngomongin ini. Nah itu udah dapat izin. Gitu. Tapi kalau misalnya belum dapat izin, jangan nimbrung. Nah ini terutama di zaman-zaman sekarang gitu. Orang itu punya penyakit pengen tahu urusan orang lain. Jadi orang lagi ngobrol, subhanallah, dia pengen tahu nih orang ngobrolin apa ya. Bukan urusannya. Bukan urusan kita pengen tahu dia ngobrol apa kek, tentang siapa kek, bukan urusan kita. Tapi karena memang zaman sekarang itu adalah zaman yang kayaknya nggak bisa kalau nggak tahu, gitu. Sehingga kita semuanya pengen tahu. Ini Fulan ngomongin apa, pengen tahu aja. Yang seperti ini ya penyakit. Sehingga sampai kemana-mana, bahkan sampai ada orang yang udah lagi diskusi berdua sekalipun, kita tiba-tiba nimbrung dan pengen tahu mereka sedang membicarakan apa. Dan ini nggak baik, bukan adab yang baik. Wala tukim ahadan min majlisi. Nggak boleh ngusir. Ini jelas ya. Nggak boleh ngusir. Maksudnya ngusir itu adalah bukan kayak kemarin kita dalam khulasoh ta'zim ya. Bukan ngusir begitu gitu. Tapi konteksnya misalnya kita datang, wah antum kok duduk sini dong berdiri. Dia berdiri, kita duduk ke sini. Nah itu nggak boleh. Gitu. Jadi nggak boleh begitu. Kecuali gitu. Emang tempat duduknya itu udah ada nomor, kan? Jangan ngomongin bioskop gitu, tapi yang lain gitu ya. Mungkin lagi ada seminar bersama masyayikh, ya kan? Seminarnya di mana? Misalnya di auditorium atau di mana? Gitu. Sedangkan di beja-bejanya udah ditulis tuh, ada namanya, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Terus dilihat, Afwan Ustadz, anak kebetulan di destinasinya di sini duduknya. Ah ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tempat duduk umum, ini nggak boleh. Disuruh antum berdiri, terus kita ambil tempat tempat duduknya, ini nggak bagus. Walaupun biasanya datang dari orang yang jabatannya lebih tinggi sekalipun, maka ini pun juga nggak boleh. Selama tempat duduknya itu adalah tempat duduk umum. Baik. Wala tukim ahadan. Oke. Wafsah liman dakhal. Dan kalau memang majelisnya penuh, terus ada orang yang baru datang, kita bikin ruang. Wafsah. Idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau ada orang yang minta tempat, minta space, udah nggak ada lagi sempit gitu ya. Misalnya masyayikh besar gitu, masyayikh besar lagi ngomong, masjid penuh, kita udah nggak ada tempat duduk, ya kita lihat, wah ini orang kayaknya duduknya lega banget, bisa lah dinginin dikit gitu. Assalamualaikum, maafkan akhi, boleh geser dikit? Maka kalau kita bilang boleh geser dikit, dia geser. Sebaiknya orang yang di situ geser. Ya Ustaz, jadi sempit dong. Bagi dia sempit, tapi Allah bilang yafsahillahu lakum. Allah yang bikin lega. Jadi dia tinggal milih mau menurut dia sempit atau mau ngambil kelegaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelegaan dari Allah Subhanahu wa taala bisa datang dalam dua. Kelihatannya sempit, tapi kita lebih lega di hati kita. Dan ini biasa gitu terjadi. Ketika ada orang duduk, Afwan bisa geser dikit nggak? Pas dia duduk, subhanallah kita lebih tenang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nambah satu audiens bisa dengar masyayikh. Kita tambah senang. Alhamdulillah. Ya silakan akhi. Bisa. Kita jadi walaupun kelihatannya orang sempit, di dada kita lebih lega. Alhamdulillah. Bisa lewat situ. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala melegakan urusan-urusan hidup kita. Cuma gara-gara ngasih ruang orang supaya duduk di majelis. Alhamdulillah. Sehingga idza qila lakum tafassahu,
Fafsahu yafsahillahu lakum. Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan bikin lega dan kelegaannya bisa lewat dua jalan tersebut. Kemudian yang berikutnya itu adalah wadkurillah. Jangan lupa majelis apapun hendaknya jangan sampai nggak menyebut nama Allah sama sekali. Nggak kesebut nama Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nggak pernah nyebut, oh masya Allah si Fulan jago banget. Nggak kesebut, gitu aja nggak kesebut. Astagfirullah, anda lupa lagi kemarin gitu. Astagfirullahnya juga nggak kesebut. Maka majelis apapun jangan sampai tidak tersebut nama Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Makanya yang paling minimumnya wa aqalluhu ya supaya nggak lupa gitu ya menyebut nama Allah itu adalah baca kafaratul majlis. Baca kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini doa kafaratul majlis ya kan? Dia optional. Artinya kalau udah majelis ta'lim ya pasti yang disebut itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Habis mau ngomongin apa kita di majelis taklim kalau bukan firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari zaman dahulu yang namanya majelis taklim para ulama jarang kedengeran doa kafaratul majelis. Udah biasa. Baru-baru ini aja doa kafaratul majelis jadi populer. Salah nggak Sat? Ya nggak salah. Cuma memang doa kafaratul majelis itu biasanya digunakan itu adalah untuk majelis yang bukan majelis taklim. Biasanya pemakaiannya. Kalau majelis taklim udah ngomongin Allah dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, yang ngomongin tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya majelis-majelisnya para ulama jarang gitu terdengar subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau zaman sekarang misalnya ustadznya nggak ngomong subhanakallahumma bihamdik langsung loh, oh kagak pakai doa kafaratul majlis. Ya kan gitu ya. Sama kayak dulu anak waktu baru belajar baru banget. Kalau misalnya khutbah Jumat khotibnya nggak bilang innal hamdalillah, anak udah bilang wah ini ustadz nggak ngerti sunnah khutbah. Ya kan? Jadi harus innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kalau nggak pakai alhamdulillah, anak langsung gimana sih sunnah khutbah aja nggak ngerti, alhamdulillah nggak disebutin. Padahal nggak gitu konteksnya. Sama kafaratul majlis pun ini permasalahannya luas. Mau dipakai silahkan. Tapi kalau memang udah disebut nama Allah, nggak pakai kafaratul majlis sekalipun, nggak masalah. Nggak masalah insya Allah. Sehingga doa kafaratul majlis atau khutbatul hajah innal hamdalillah itu bukan penentu antara apakah ulama ini benar apa enggak, ngikut sunnah apa enggak, ini bukan penentu. Ini cuma dia optional aja. Yang penting dalam majelis apapun jangan sampai ada luput dari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan kalau majelisnya bukan majelis agama mendingan kita langsung terapin aja. Udah pakai kafaratul majelis aja. Siapa tahu kita lupa lagi ngomongin kerjaan, jarang kadang-kadang nggak kesebut nama Allah. Lagi ngomongin apa, ya kan, permasalahan di kantor nggak kesebut nama Allah. Sehingga yang seperti ini ya udah kita biasakan kalau majelisnya bukan majelis agama, ya kan, ngobrol nongkrong selesai baca kafaratul majelis. Baik, ini adab yang ke-8. Ke-9 insyaallah. At-tasi' a'ti tariqa haqqah. Faghuddu basarak wa kuffal adha wa ruddas salam wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini adalah adab di jalanan. Ya kan? Di jalanan. Dan adab di jalanan masing-masing jenis jalan ada adabnya sendiri-sendiri. Di jalan tol ada adabnya sendiri. Di jalan kampung ada adabnya sendiri. Jalan gang ada adabnya sendiri. Jalan protokol ada adabnya tersendiri. Trotoar ada adabnya sendiri. Semua jalan itu ada adabnya sendiri-sendiri. Sehingga kita harus memperhatikan adab tersebut. Kalau lagi di tol, ya jalannya jangan pelan-pelan, jangan 40 kilo.
minimal 60 supaya nggak membahayakan orang lain. Kalau lagi di jalan yang dua arah, jangan sen kiri belok kanan, bahaya, ya kan? Kalau jalan di gang kampung, pelan-pelan. Apalagi kalau motor bunyi knalpotnya udah yang berisik, gitu. Kalau bisa ya udah pelan-pelan aja. Sehingga setiap jalan itu ada adabnya masing-masing. Kalau di trotoar, ya trotoar buat jalan kaki, motor jangan naik, gitu. Mobil jangan parkir di situ, itu kan adabnya. Sehingga setiap jalan itu ada adabnya masing-masing. Tetapi di antara adab yang memang berlaku pada seluruh jalan itu adalah yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dinukilkan oleh penulis di sini. Yang pertama itu adalah tundukan pandangan. Mau jalan apapun nggak boleh cuci mata, nggak boleh lihat-lihat jelalatan, lihat yang cakep yang mana gitu. Ustaz, anak kalau di Bintaro sih insya Allah mendudukin pandangan, tapi ntar kalau udah di Senayan, Sudirman, oh baru tuh. Nggak boleh gitu. Mau Bintaro, mau Sudirman, nggak, semua harus menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Sehingga jangan matanya jelalatan. Mau yang akhwat, mau yang ikhwan, sama. Nggak perlu matanya jelalatan ketika lagi di jalan. Yang kedua itu adalah berlaku pada setiap jalan apapun jenisnya, wakufal adha. Jangan sampai ngeganggu orang lain. Jangan sampai ngeganggu orang lain, apalagi sampai menimbulkan mudarat atau bahaya kepada orang lain. Yang ketiga itu adalah warud dassalam, membalas salam kalau ada yang ngucapin. Ini jelas ya, karena membalas salam itu hukumnya itu adalah wajib. Tapi yang paling susah dari itu semua itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar di jalan. Ini subhanallah. Termasuk yang ana yang ngomong pun subhanallah. Susah banget. Susah banget. Susahnya kenapa? Subhanallah, ana pun nggak tahu susahnya gara-gara apa. Ya lemahnya iman aja sebenarnya. Padahal kalau kita mau perhatikan, gitu, gampang-gampang aja. Ada orang pacaran, kita tinggal singgung aja. Mas, jangan pacaran di sini dong. Mas, emangnya udah nikah? Kok dempet-dempetan begitu? Bisa aja, ya kan? Bisa aja. Mas, emang udah nikah dempet-dempetan begitu, Mas? Mbak, kok nggak dipakai jilbabnya? Bisa. Bisa kan kayak gitu. Ya kan? Nggak perlu galak, ngomong dengan sopan pun bisa, dengan santun pun bisa. Tapi subhanallah, ya itulah. Kalau memang udah imannya nggak kuat, nggak terbiasa gitu, dan ya tentunya ya masih mikir ntar orang ngomong apa, ntar jadi nggak enak apa segala macam, ya udah. Padahal ini hak kejalanan. Artinya apa sih hak? Hak itu adalah sesuatu yang harus diberikan. Harus diberikan. Artinya kalau nggak diberikan gimana, Ustaz? Kalau nggak diberikan dosa. Jadi dosa gitu, Ustaz, misalnya ngelihat pacaran terus kita nggak amar ma'ruf nahi mungkar, sama sekali nggak amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar kan paling setidaknya itu ada di hati gitu ya. Di hati lah. Wah, di pacaran gitu. Itu udah minimum. Itu udah minimum. Tetapi yang namanya di lisan ini semua orang bisa, dan ketika kita nggak mampu, walaupun misalnya nggak dosa sekalipun, tapi labelnya itu adalah wadzalika aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Suka atau enggak, walaupun nggak dosa, tapi label dari Rasul alaihi salatu wasallam buat kita itu adalah iman kita lemah, ya udah, dan kita harus terima. Berarti imannya lemah, iya lemah, ya mau gimana gitu. Kenyataannya begitu. Di jalan amar ma'ruf nahi mungkar nggak pernah kita lakuin. Paling sedikit banget kita lakuin. Ya mungkin itu kalau misalnya kita lagi RT di situ Kak, atau mungkin kita lagi di masjid gitu. Tapi kalau udah di jalan-jalan, tengah-tengah jalan kaum muslimin gitu, ada orang yang melakukan apa kemudian kita beramar ma'ruf nahi mungkar, sampai sekarang udah hampir nggak pernah kejadian lagi. Nggak pernah kejadian lagi. Beda kalau misalnya ya kalau di Saudi itu masih ada polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka emang udah dikasih tugas.
Ada yang ngerokok, mamnu, mamnu. Awal haram, haram, haram dukhan, haram. Gitu. Gampang gitu. Tapi kalau di Indonesia, di Jakarta gitu, nggak pernah. Dengar pun nggak pernah, ngeliat pun apalagi. Subhanallah. Makanya jauh dari berkah, jauh dari gimana caranya agama ini bisa muncul, kemudian memberikan pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya yaitu aja yang simple aja, kita nggak nggak mampu. Ini tentunya ya sebuah tamparan bagi anak yang menyampaikan sekalipun, dan juga bagi antum semua yang mendengarkan. Ini yang hak yang adab yang ke-9. Yang ke-10 dan terakhir insya Allah itu adalah al-ashir ilbasil jamil min athiyab wa afdaluha al-abyad wa la tujawiz ka'baika sufla wabda biyaminika lubsa wa bishimalika khal'a. Jadi adab dalam berpakaian. Adab dalam berpakaian yang pertama itu adalah ilbasil jamil, pakai pakaian yang indah. Nggak perlu mahal, tapi pakailah pakaian yang bagus. Pakai pakaian yang bagus. Yang udah kusem, lecek, taruh di cucian. Cuci, setrika. Jangan udah lecek, bau, dipakai lagi. Udah dipakai 3 hari, nggak diganti lagi. Kan baju koko, iya walaupun baju koko, walaupun baju sholat, ya diganti lah. Namanya orang ngelihat dari Senin sampai Kamis, itu lagi. Allah, nih orang. Gimana sih? Katanya orang Islam tuh penampilan indah dan segala macam. Ini bajunya itu lagi. Yang putih udah sampai ke krem-kreman. Gitu. Lecek lagi, bau lagi. Ya Allah. Ini adab gitu. Jadi orang Islam itu nggak selalu, justru ditekankan untuk tampil rapih, tampil indah, bukan tampil kucel, kusut. Gitu. Tampil indah, pakai pakaian yang bagus. Pakai pakaian yang bagus. Bukan mahal ya, tapi bagus. Walaupun pakaiannya murah, tapi disetrika, nggak lecek, rapi, warnanya sepadan. Orang lihatnya, oh, alhamdulillah, masya Allah. Wa afdaluha al abyad, dan yang paling afdol itu adalah yang warnanya putih. Karena Nabi SAW bilang albisul bayad, pakai pakaian putih. Ya tentunya pakai pakaian putih. Ini pun sebagaimana kita tadi bahas fikih-fikihnya, terkadang ada daerah-daerah yang justru putih itu mungkin kurang bagus. Ya kan, kalau mungkin di masjid ini ya kebetulan ini anak baru ganti kemarin gitu ya, baru ganti kemarin, nggak mungkin hari ini anak ganti lagi gitu. Ya baru ganti kemarin, ntar cucian makin banyak. Jadi baru ganti kemarin, ya udah anak pakai lagi hari ini. Gitu. Kenapa? Ya misalnya di sini nih, masjidnya kan masjid NU. Yang pakai gini kan biasanya Wahabi nih. Gitu. Kurang cocok. Kurang cocok. Antum bisa lihat tadi yang pakai kayak begini cuma anak doang seorang. Gitu. Jadi mencolok. Sedangkan orang Islam itu dia membaur sebenarnya. Dia membaur. Jadi nggak perlu tunjukin analah Wahabi dan segala macam, enggak. Gitu. Enggak gitu. Kalau bisa kita membaur, kita membaur. Tapi ya itu tadi kebetulan karena kemarin hari Jumat baru ganti, sekarang udah ganti lagi, ntar aneh diomelin. Jadi anak pakai lagi hari. Jadi masalah putih itu tergantung, ada konteks dan tempatnya masing-masing. Ada konteks dan tempatnya masing-masing. Ya kalau misalnya di Arab, gitu, ya tentunya putihnya ini udah paling umum gitu ya. Putih itu adalah yang paling rapi. Beda lagi kalau misalnya di Afrika. Ya kan, antum bisa lihat kalau di Afrika itu orang warnanya warna-warni gitu kan. Muslim di misalnya di mana? Zimbabwe, Somalia, bajunya tuh Nigeria, bajunya hijau, merah gitu. Ya memang urf mereka itu adalah ketika kalau memakai sesuatu yang bagus itu adalah yang colorful, yang penuh dengan warna. Sehingga putih ini secara umum berlaku.
ya kan? Kalau memang wah Ustaz, kalau di sini kayaknya cocoknya koko putih, ya kan? Yang seperti itu. Atau nggak misalnya nggak putih-putih, kokonya putih, sarungnya apa gitu, biar makin membaur, itu pun bisa bisa diakalin, semua bisa diakalin. Baik, wala tujawis ka'baika sufla. Jangan isbal. Tentunya bagi yang laki-laki ya, jangan isbal. Alhamdulillah sekarang pakaian-pakaian yang nggak isbal sekalipun udah keren kok. Celana-celana yang ya kan, apalah itu. Anda lihat di Topet celana-celana yang Anda lupa namanya. Ya, pokoknya gitulah, mau yang tactical ini apa segala macam udah keren sekarang. Sehingga mau tampil nggak isbal sekalipun, alhamdulillah udah bagus gitu. Beda kalau zaman dulu, masya Allah, kelihatannya ini orang cari Muhammad gitu ya. Karena celananya itu didesain untuk bukan isbal, terus dipotong, dijahit sehingga orang ngelihatnya, lah ini kok ya kan cingkrang gitu kata orang. Tapi kalau dengan celana-celana model sekarang gitu, udah nggak cingkrang lagi. Memang modelnya kayak gitu. Sehingga semakin kecil pula dorongan kita untuk isbal. Ngapain isbal? Banyak celana-celana yang bagus. Mau celana yang buat sport, celana santai, celana naik gunung, celana kerja sekalipun. Ini sekarang udah nggak isbal, semuanya keren-keren, bagus-bagus. Sehingga udah bagi laki-laki jangan isbal. Insya Allah kalau santri sih insya Allah gampang ngomongnya. Tapi ya mungkin rekaman nanti orangnya ada yang ngomong, ya mudah-mudahan bisa dapat hidayah. Sekarang insya Allah no isbal lah. Wabda biyaminika tubsa. Dan ketika kita mau memakai sesuatu, maka dahulukan yang kanan. Pakai kemeja, pakai komis, pakai yang kanan. Pakai sendal yang kanan duluan. Pakai mau nyisir yang kanan duluan. Pokoknya kalau mau memakai sesuatu, dahulukan yang kanan, wabishimalika khala'a. Dan kalau mau melepas, lepaslah yang kiri. Lepas baju, lepas yang kiri. Lepas sendal, lepas sepatu, lepas yang kiri. Terlebih dahulu. Nah ini adab yang ke-10, yaitu tentang berpakaian. Tamat bihamdillah. Dengan ini alhamdulillah kita sudah selesaikan adab yang ke-1 sampai yang ke-10. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi penulis dan juga bagi yang menyampaikan dan mendengarkan. Allah adam bisawab. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, dan nasihatnya saudara kita yang masih mengelompokkan dari pengucapan salam kaum muslim. Mengelompokkan pengucapan salam. Maksudnya gitu? Ada dari saudara-saudara kita yang masih mengucapkan salam dengan teman Indonesia saja. Oh iya, iya. Baik. Jadi ya ini subhanallah, Ana pun bingung gitu ya. Jadi ada sebagian dari kaum muslimin yang kalau ketahuan kita bukan majelisnya, pengajiannya, dia nggak mau ngucapin salam ke kita. Tapi giliran belum ketahuan, alhamdulillah masih ngucapin salam. Jadi kalau kita nggak ketahuan ngajinya di mana, assalamualaikum akhi, waalaikumsalam, sehat alhamdulillah segala macam bla 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 bla, sehat antum gimana gini gini, udah lama ngaji udah segini, emang antum ngajinya di mana? Nah kalau ditanya kayak gini, salah jawab berakibat fatal. Kita jawab salah, besok ya udah, la salam wala kalam, nggak ada salam, nggak ada lagi ditegur, nggak ada kayak gitu. Nah inilah yang namanya hizbiyah gitu ya, fanatik golongan gitu. Bukan saja dari hizbiyahnya tercela, tapi yang lebih tercelanya lagi adalah bagaimana rusaknya al-wala wal baroknya mereka. Itu jauh lebih dosa daripada hizbiyahnya sendiri. Al-wala wal baroknya dia sesama muslim, udah tahu dia orang Islam, tapi nggak mau ngucapin salam, sedangkan sama orang lain yang nggak dikenal apakah dia orang yang taat apa enggak. Kalau kita insya Allah ketemunya di masjid,
ketemunya dengan Masya Allah ada jenggotnya dan segala macam. Sedangkan orang lain yang nggak dikenal, gitu, mungkin bosnya yang bermaksiat dan segala macam, dia ucapin salam. Padahal mana yang lebih berhak diucapin salam? Orang yang ahli maksiat, apa orang yang ketemu di masjid? Sholat 5 waktu kelihatan mukanya. Sedangkan kata Rasul alaihi salatu wasalam, jika kamu lihat orang di masjid, fashhad bi annahu mu'min. Maka saksikanlah itu dia orang beriman. Rasul yang bilang, ini kita ketemuan di masjid, dia malah bilang dia nggak mengucapin salam, malah menganggap orang yang nggak pernah ke masjid dia ucapin salam. Artis baru hijrah dia ucapin salam. Dia baru hijrah, akhi. Selama tahun-tahun kemarin ngapain dia? Dibandingkan kita, ya alhamdulillah, nggak pernah terjun ke dunia artis dengan segala macam-macamnya gitu. Lebih berhak kita dong. Bukannya berarti kita lebih baik daripada itu, urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi secara zahir ngaji kita ngaji, sholat kita sholat, ketemuannya di masjid, baca Quran, penampilannya juga sama. Maka yang seperti ini ya jelas kekeliruan, ya kan? Tapi yang paling jelasnya itu adalah bukan hanya fanatik golongan, tapi yang lebih parahnya itu adalah ada kerusakan akidah di situ. Itu yang lebih parah dan lebih dosa dan lebih berat tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita kan alhamdulillah, muslim alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan nanti belakangan kita setuju apa enggak, itu urusan belakangan. Yang penting bagi anak, afsyus salam bainakum, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Sebarkan salam di antara kalian. Afsyus salam, utimut ta'am. Sebarkan salam, kasih makanan. Tadkhulul jannata bisalam. Masuk surga dengan keselamatan. Kan gampang. Enak. Sayang banget gitu. Ngasih salam yang kayak begini dia nggak mau. Ya udah. Tapi yang jelas selain hizbi ya, fanatik golongan, fanatik pengajian, yang lebih parahnya lagi itu adalah kerusakan akidah. Allah ada musuh. Apakah orang yang memakai celana isbal di akhlak atau di jamaah itu akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu Ya. dan hukumnya apabila memakai celana isbal. Ya. Jadi kalau pendapat yang ana pegang, isbal yang dosa itu adalah isbal kalau sombong. Isbal karena sombong. Ini yang ana pegang. Adapun pendapat yang bilang isbal baik sombong maupun nggak sombong, itu pun juga pendapat yang kuat. Dua-duanya kuat. Kalau udah dua-duanya kuat, maka untuk kebaikan seorang muslim, kita jangan ngambil resiko. Kalau kata para ulama, keluar dari resiko itu sunnah. Jadi daripada ngikutin yang nggak apa-apa, gitu. Tapi yang lebih bagus adalah ngikutin yang udah nggak usah pakai isbal-isbalan. Gitu. Dan apa yang tadi antum sebutkan tentang hadisnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melihat orang yang musbil dan segala macam, ya kembali lagi kepada dua pendapat tersebut. Kalau kepada pendapat yang bilang sombong, itu adalah ketika isbal dilakukan dengan sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada orang musbil. Tapi kalau pendapat yang lain, maka ini semuanya kena. Mau sombong, nggak sombong, maka dosanya ada dosanya. Dan kalau sombong makin lebih berat, sebagaimana dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang yang isbal. Allah ada misal. Jadi kalau misalnya ada orang yang memakai celana isbal terus-menerus, ya tergantung dia megang pendapat yang mana. Dan permasalahan isbal ini kan terkadang dia celananya emang cuma itu. Ya kan, celananya cuma itu, udah lama tuh celana, sekarang pendapatnya udah berubah. Cuma kalau sekarang dipotong dan dijahit jadi jelek atau ya kayak gimana, orang macam-macam. Ya walaupun ya yang lebih aman itu adalah, ya Allah, celana juga ditopet sekarang, Masya Allah, nggak mahal kok. Ada yang 100.000, ada yang
berapa, beli satu, alhamdulillah enak gitu, dipakai nggak isbal dan segala macam, lebih islami, lebih islami, lebih islami, lebih aman buat agama kita. Allah a'lam. Di sini kan tadi disebut jangan 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 Jangan-jangan. Oh gitu. Hmm. Yang mana nih? Tergantung, kalau yang amar ma'ruf nahi mungkar wajib gitu. Jangan ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar ya jatuhnya haram. Tergantung yang mana yang dia tanya. Misalnya jangan makan pakai tangan kiri. Ya kan? Kan tadi makanlah dengan tangan kanan. Berarti kalau itu kan secara implisit jangan makan pakai tangan kiri gitu kan. Maka makan pakai tangan kiri makruh. Jadi secara umum larangan maupun perintah dalam adab, perintahnya itu sunnah, larangannya itu adalah makruh. Ini secara umum. Hanya saja ada beberapa kasus-kasus tertentu kayak tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya udah bukan adab lagi. Itu udah syariat gitu kan, bahwa ya adab juga syariat gitu, tapi itu syariat tersendiri. Sehingga hukumnya itu adalah wajib. Kalau misalnya jangan suruh orang berdiri gitu. Tergantung. Kalau misalnya dia merasa terzolimi, ya zolim haram. Tapi ternyata yang suruh berdiri, ya, Pak Jokowi datang gitu, diri. Anda berdiri, merasa terzolimi nggak? Insya Allah nggak aja gitu. Karena Anda tahu, wah presiden yang nyuruh. Ya monggo Pak. Oh, gitu. Ya, biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya yang nyuruh berdiri orang lain gitu, antum siapa? Jadi semuanya itu dilihat dari konteksnya masing-masing. Oke? Ada lagi insya Allah. Ada lagi insya Allah. Ini ada pertanyaan juga.
Ustaz, apabila lupa baca bismillah, ya kalau lupa baca bismillah bisa dengan bismillah fi awalihi wa akhiri. Bismillah fi awalihi wa akhiri. Kalau lupa. Ada lagi? Semua apakah berbicara dengan yang bukan maksudnya, maka boleh berbicara, boleh menerima. Berbicara yang bukan mahram, pacaran namanya. Apaan dong? Konteksnya apaan? Hal yang penting kayak gimana contohnya? Hah? Oh, toh. Jadi kalau berbicara dengan yang bukan mahram, tergantung konteksnya apa. Ya kan, kayak contohnya misalnya konteksnya jual beli di pasar. Ya kan, dari zaman dahulu yang namanya pasar udah ada. Pembeli laki-laki dan pembeli wanita dari zaman dulu, zaman sahabat, zaman Rasul udah ada. Nggak ada gitu di zaman riwayatnya gitu ya, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri kalau misalnya lagi jualan yang dilihat sepatunya gitu. Enggak, ini udah difahami dalam konteks jualan di pasar ada pelanggan, ya kita berusaha dengan sopan. Yang penting bukan dipelototin gitu ya. Cakep banget nih Bu. Enggak gitu. Gimana Bu? Ada yang bisa dibantu Bu? Apa daging 2 kilo? Oh bentar ya Bu. Ya, nggak usah sambil motongnya aku liatin terus. Nggak gitu ya. Sama juga misalnya kayak lagi rapat. Ana rapat sama Bu Evi gitu kan. Ya Bu Evi ngomong, Ana nggak mungkin buang muka gitu. Ya Bu, gimana? Bu Evi-nya di sini gitu. Ana kan paling, ya Bu gimana Bu? Oh ya benar Bu. Tapi bukan juga melototin gitu. Bu Evi, Masya Allah. Jadi nggak usah dipelototin juga. Gitu. Artinya seadanya. Yang seperti ini difahami. Ya, difahami dari zaman dahulu memang udah ada konteksnya. Udah ada konteksnya, termasuk ya kayak di pasar dan segala macam. Ya namanya rapat gitu kan, kerjaan segala macam, ini memang sudah ada konteksnya, bukan berubah menjadi halal, nggak berubah menjadi halal gitu. Hanya saja dalam konteks-konteks tertentu ada sesuatu yang ya sudah tidak bisa dihindarkan lagi, bukan berubah menjadi halal, tetap haram, tetap tetap haram. Karena sudah haram maka coba apa namanya, ketika memang harus dilakukan seminimum mungkin, dilakukan seminimum. Allah, maaf ya Bu. Udah aman. Tapi insya Allah kita cukupkan ya. Ada Allah dan bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.